Majelis Hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Silakan duduk. Peradilan Umum MIPA Ban yang memeriksa dan mengadili perkara pidana nomor 200 PIDB 2023 MIPA 6 atas nama terdakwa Maulana Amirul Matin yang akan dibuka dan terbuka untuk umum. Penuntut umum, apakah terdakwa sudah siap? Kepada penuntut umum dipersilakan untuk menghadiri terdakwa ke ruang sidang. Saudara terdakwa dipersilakan untuk memasuki ruang persidangan. Baiklah, saya akan menanyakan identitas saudara sebagaimana yang telah terdapat di dalam BAP. Nama saudara Maulana Amirul Matin, tempat lahir dan umur Surabaya 15 Mei 2006. Jenis kelamin laki-laki, warganegaraan Indonesia, alamat Jalan Ramayana Blok G, agama Islam, kerjaan mahasiswa. Apakah benar? Benar, Pak Haji. Saudara terdakwa, apakah saudara dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani, dan siap mengikuti persidangan hari ini? Ya, Pak Haji. Saya sehat dalam keadaan jasmani maupun rohani dan saya siap untuk mengikuti sidang pada hari ini. Saudara terdakwa, saudara oleh penuntut umum didakwa melakukan tindak pidana pencurian pasal 362 KUHP. Apakah saat ini saudara didampingi oleh penasihat hukum saudara? Iya, Pak Haji. Saya didampingi oleh penasihat hukum saya, yaitu saudara Bika Febriansyah. Betul mereka penasihat hukum saudara? Betul, Pak Haji. Saudara penasihat hukum, apakah saudara membawa surat kuasa khusus dari terdakwa dan kartu advokat saudara jika ada mau ditunjukkan? Iya, Pak Haji. Kami membawa itu. Baiklah, kepada saudara jaksa penuntut umum, apakah sudah siap membacakan dakwanya? Sudah siap, Hakim Majelis. Identitas terdakwa. Nama Maulana Amirul Matin, tempat lahir Surabaya. Umur 17 tahun, tanggal lahir 15 Mei 2006. Jenis kelamin laki-laki. Bangsaan Indonesia. Tempat tinggal Jalan Ramayana Blok G, agama Islam. Pekerjaan sebagai mahasiswa. Penahanan dilakukan oleh penyidik Polsek Medayu terhitung mulai tanggal 1 Februari 2024. Dakwaan bahwa terdakwa Maulana Amirul Matin pada hari Kamis tanggal 7 Desember 2023 sekitar pukul 13.00 waktu Indonesia Barat bertempat di Jalan Ramayana Blok G atau di tempat yang lain setidaknya masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dan dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan menusuk, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu yang dilakukan oleh terdakwa. Baik, saudara terdakwa, apakah saudara terdakwa mengerti dengan dakwaan yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum? Ya, baik. Saya mengerti. Apakah saudara akan mengajukan ekspresi terhadap dakwaan jaksa penuntut umum?
Saya serahkan sepenuhnya kepada penasihat hukum saya, Pak Hakim. Apakah penasihat hukum terdakwa akan mengajukan eksepsi? Majelis Hakim terhormat, kami tidak mengajukan eksepsi karena terdakwa sudah memahami dakwaan tersebut. Baik, karena penasihat hukum tidak mengajukan eksepsi, maka sidang kita lanjutkan dengan pemeriksaan alat bukti dan saksi-saksi yang jaksa penuntut umum. Apakah telah siap dengan alat bukti dan saksi? Majelis hakim yang terhormat, kami akan mengajukan alat bukti dan saksi-saksi, namun pada persidangan ini kami belum siap untuk itu. Kami mohon agar persidangan ini bisa ditunda. Apakah penasihat hukum terdakwa setuju sidang ini untuk ditunda? Kami setuju, Majelis Hakim. Baiklah, sidang hari ini ditunda dan dilanjutkan pada hari Rabu tanggal 10 Desember 2023 jam 13 WIB dengan agenda acara pemeriksaan alat bukti dan saksi-saksi kepada jaksa penuntut umum agar menghadapkan kembali terdakwa dan menghindarkan alat bukti dan saksi-saksi pada persidangan berikut. Dengan demikian, maka sidang dinyatakan ditunda dan ditutup. Sidang Peradilan Semu Mipaman yang memeriksa dan mengadili perkara pidana nomor 200 PIDP 2023 atas nama terdakwa Maulana Aminul Matin dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Sesuai berita acara sidang yang lalu, maka sidang hari ini adalah pemeriksaan alat bukti dan saksi-saksi. Saudara JPU, apakah alat bukti dan saksi-saksi sudah siap dihadirkan di persidangan ini? Sudah siap, Pak Hakim. Saudara terdakwa dipersilakan untuk mengambil tempat di samping penasihat hukum. Baik, selanjutnya ada beberapa orang saksi yang akan dihadirkan di persidangan ini, jaksa penuntut umum. Ada 3 saksi. Silakan dihadirkan saksi pertamanya. Saksi pertama atas nama Imai Desta, yang dimana saksi ini adalah saksi dari korban. Baiklah, saudara saksi, apakah saudara dalam keadaan sehat, jasmani, rohani, dan siap bertemu dengan keterangan dalam persidangan hari ini? Ya, saya siap dalam keadaan sehat, jasmani maupun rohani. Baiklah, pertama-tama saya akan menanyakan identitas saudara sebagaimana terdapat dalam BAP dan saya minta saudara menjawabnya dengan jelas. Nama Ima Egista, tempat tanggal lahir di Surabaya 14 September 2004, jenis kelamin perempuan, umur 19 tahun, agama Islam, alamat Rumah Waru Sumowaro 12, pekerjaan pegawai di perusahaan swasta, kebangsaan Indonesia. Apakah benar? Ya, benar. Baiklah, sebelum saudara memberikan keterangan di persidangan ini, menurut undang-undang saudari harus bersumpah atau berjanji terlebih dahulu. Untuk itu saudara bersedia disumpah atau berjanji? Saya berjanji, Pak Hakim. Kepada petugas rohaniawan akan mengambil tempat. Kepada saudara saksi dipersilakan untuk berdiri dan untuk mengikuti kata-kata saya. Saya berjanji bahwa saya sebagai saksi dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang benar dan sebenar-benarnya. Oh, baik, silakan duduk kembali. Saudari saksi telah berjanji menurut agama yang saudara anut. Untuk itu kami berharap saudara dapat memberikan keterangan yang benar, karena apabila terbukti saudari memberikan keterangan palsu, maka saudari dapat diancam dengan pidana penjara selama 7 tahun.
sebagaimana diatur dalam pasal 242 KUHP. Apakah saudari saksi mengerti? Ya Pak Hakim mengerti. Saudara kenal dengan terdakwa? Ya, saya kenal Pak Hakim. Saudari saksi, apakah saudari ada hubungan keluarga dengan terdakwa? Tidak sama sekali Pak Hakim. Saudara saksi tahu dari mana bahwa telah hilang satu tas berwarna hitam dan berisi uang sebanyak 25 juta dan 2 buah HP? Saya mengetahuinya dari setelah rekan kerja saya Gunawan, dan dari yang memberitahukan kepada saya bahwa dia mengetahui kejadian tersebut. Jadi saudara saya Agita yang melihat terdakwa masuk ke ruangan kerja dan membawa tas kerja saya keluar dari ruangan kerja saya Pak Hakim. Bagaimana reaksi saudara setelah mengetahui hilangnya tas saudara? Saya bingung dan marah dan mau mencari siapa yang mengambil tas tersebut. Baik, coba saudara jelaskan pada saat saudara keluar dari ruangan kerja saudari dan pergi ke toilet, apakah ada barang atau benda lain yang berubah kondisi pada saat itu? Tidak ada yang berubah Pak Hakim, melainkan cuma tas saya yang tidak ada di ruangan kerja saya Pak Hakim. Baik, saudara jaksa penuntut umum, silakan serahkan barang bukti dan majelis hukum. Siap Pak Hakim. Apakah benar barang ini adalah barang milik korban berupa satu buah tas tote bag hitam, satu buah amplop coklat berisi sejumlah uang sebesar 25 juta, satu buah handphone Samsung tipe Galaxy M20? Ya benar Pak Hakim, barang tersebut adalah kepunyaan saya Pak Hakim. Silahkan Hakim anggota 1, apakah ada pertanyaan untuk saudara saksi? Baik, terima kasih atas waktunya. Baik, saudara saksi, kapan saudari saksi mendengar bahwa terdakwa Maulana itu telah masuk dan mengambil tas di ruang saudari? Saya mengetahuinya setelah balik dari toilet Bapak Hakim. Saudara saksi, saya tanyakan lagi. Apakah saudara yakin isi dari tas tersebut uang sebesar 25 juta dan satu buah HP? Benar Pak, isi dari tas saya tersebut berisi uang sebesar 25 juta rupiah yang berada di dalam amplop coklat dan sebuah HP. Baik, pertanyaan dari kami cukup baik. Kepada jaksa penuntut umum, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi kepada saksi? Tidak ada Pak Hakim. Saudara terdakwa, bagaimana dengan keterangan dari saudara saksi? Benar Pak Hakim. Baik, keterangan dari saksi dianggap cukup dan kami ucapkan terima kasih, dan apabila kami membutuhkan keterangan dari saksi lagi, kami berharap saudari saksi tidak berkeberatan untuk hadir kembali di persidangan ini. Silakan saudara saksi dapat meninggalkan ruang sidang. Saudara jaksa penuntut umum, silakan hadirkan saksi berikut. Saksi kedua atas nama Waldan Zaki, Pak Hakim. Saudara saksi, apakah saudara sehat jasmani dan rohani dan siap untuk mengikuti dan memberikan keterangan dalam persidangan pada hari ini? Ya Pak Hakim, saya siap dan saya sehat. Baiklah, pertama-tama saya akan menanyakan identitas dari saudara dan saya minta saudara menjawabnya dengan jelas. Nama Waldan Zaki, tempat tanggal lahir Jakarta 04 Oktober 2002, jenis kelamin laki-laki, umur 21 tahun, agama Islam, alamat Dok 12 Impres, pekerjaan pegawai di perusahaan swasta, kebangsaan Indonesia. Apakah benar? Ya, nah. Baiklah, sebelum saudara memberikan keterangan di persidangan ini, menurut UU, saudara harus disumpah atau berjanji. Untuk itu saudara bersedia disumpah atau berjanji? Ya, saya bersedia. Kepada saksi dipersilakan untuk berdiri. Saudari, ikuti kata-kata saya.
Saya bersumpah bahwa saya sebagai saksi dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang benar dan sebenar-benarnya. Baik, dipersilakan untuk kembali. Saudara saksi telah bersumpah menurut agama yang saudara anut. Untuk itu kami berharap saudara dapat memberikan keterangan yang benar. Karena apabila terbukti saudara memberikan keterangan palsu, maka saudara dapat diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 7 tahun, sebagaimana diatur dalam pasal 242 KUHP. Apakah saudara saksi mengerti? Ya, Saudara saksi, apakah saudara kenal dengan terdakwa? ya, nah, sudah kenal. Saudara saksi, apakah saudara ada hubungan keluarga dengan terdakwa? Iya, Apakah saudara kenal dengan saudari Ima Eksta? ya, kenal sebagai rekan. Saudara saksi, mengertikah saudara mengapa dimintai keterangan sebagai saksi secara etik? Ya, sebagai tindak pencurian. Apakah saudara tahu antara korban terdakwa telah mempunyai permasalahan sebelumnya? Menurut pengetahuan saya, tidak pernah jadi permasalahan antara korban dan terdakwa. Coba saudara jelaskan, selain saksi pertama, apakah ada orang lain yang ikut mengetahui bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian? Iya, Pak Hakim. Pada saat terdakwa masuk ke ruangan kerja milik saudari Ima Eksta dan keluar membawa tas korban, pada saat itu rekan kerja saya yang bernama Sanya Orbita melihat Pak Hakim. Apakah yang saudara beritahukan kepada korban yang pada saat itu panik dan kebingungan pada saat hilangnya tasnya? Iya, Pak Hakim. Saat terdakwa masuk ke ruangan kerja milik saudari Ima Eksta keluar membawa tas korban, pada saat itu rekan kerja saya bernama Sanya Orbita melihat Pak Hakim. Baik, saudara hakim anggota 1, dipersilakan kalau ada pertanyaan. Baik, saya mempertanyakan kepada saksi. Saudara saksi, apakah saudara tahu atau mendengar kejadian tersebut terjadi pukul berapa? Sekitar pukul jam 1:15. Saksi tahu dari siapa? Dari rekan kerja saya, Pak, yaitu saudari Sanya Orbita yang melihat terdakwa Maulana Amirul Mukminin melakukan tindak pidana pencurian. Setelah diberitahu, apa yang Anda lakukan setelah melihat tindakan pidana tersebut? Saya langsung memberitahu ke korban yang dimana pada saat itu sedang bingung karena tasnya sudah tidak ada lagi di ruangan kerjanya Pak Hakim. Baik, Ketua, pertanyaan cukup dari saya. Baik, Pak Ketua. Selanjutnya pada hakim anggota 2, dipersilakan. Baik. Untuk saudara saksi, apakah benar saudara saksi tidak tahu penyebab apa sehingga terdakwa melakukan pencurian dan hanya tas saja yang diambil oleh terdakwa? Tidak tahu, Pak. Dan yang sepengetahuan saya, yang saya dengar pelaku mengambil tas korban yang dimana berisi uang sebesar 25 juta beserta HP. Saudara saksi, bahwa benar terdakwa pada saat masuk ke ruangan korban dan mengambil tas milik korban tidak meminta izin kepada korban atau siapapun. Iya, Pak Hakim. Terdakwa tidak minta izin kepada korban dan karyawan lain, Pak Hakim. Baik, cukup Pak Ketua, tanya saya. Terima kasih. Selanjutnya jaksa penuntut umum, dipersilakan. Ada, Pak Hakim. Saudara saksi, apakah benar pada saat terjadinya pencurian saksi berada di ruangan kerja saksi dan jarak antara ruangan kerja saksi dan korban kira-kira berapa meter? Iya, Pak Hakim. Saya berada di ruangan kerja saya, akan tetapi saya tidak melihat secara langsung karena saya lagi melakukan pembukaan pada saat itu. Dan jaraknya hanya sekitar 4 meter dari ruangan kerja korban. Coba saudara jelaskan siapa saja yang berada di lokasi kejadian pada saat terjadinya pencurian. Sepengetahuan saya, pada saat itu orang di lokasi kejadian hanya ada saya serta saudari Sanya Orbita, Pak. Karena karyawan yang lain belum ambil dari jam makan siang. Cukup, Pak Hakim. Pertanyaan dari kami. Kepada jaksa penuntut umum, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi kepada saksi? Tidak ada, Pak Hakim.
Baik, saudara saksi. Apakah saudara saksi akan menambahkan keterangan yang saudara ketahui lagi? Pekerjaan korban yaitu sebagai bendahara kantor, Pak. Saudara terdakwa, bagaimana dengan keterangan dari saudara saksi? Benar Pak Hakim. Baik, keterangan dari saksi dianggap cukup dan kami ucapkan terima kasih. Dan apabila kami membutuhkan keterangan dari saksi lagi, kami berharap saudara saksi tidak keberatan untuk hadir kembali di persidangan ini. Silakan saudara saksi dapat meninggalkan ruang sidang. Saudara jaksa penuntut umum, silakan dihadirkan saksi yang ketiga. Saksi ketiga atas nama saya Ahmita, Pak Hakim. Saudari saksi, apakah saudari sehat jasmani dan siap untuk memberikan keterangan dalam persidangan hari ini? Ya, saya sehat jasmani dan rohani dan saya siap. Baiklah, saudara saksi, pertama-tama saya akan menanyakan identitas dari saudari dan saya minta saudari menjawabnya dengan jelas. Nama saya Orbita, tempat tanggal lahir Semarang 12 Maret 2002. Jenis kelamin perempuan, umur 21 tahun, agama Islam. Pekerjaan pegawai di perusahaan swasta, kebangsaan Indonesia. Apakah benar? Benar, Pak Hakim. Baiklah, sebelum saudari memberikan keterangan di persidangan ini, menurut UU, saudari harus bersumpah atau berjanji. Menurut itu, saudari bersedia disumpah atau berjanji. Saya bersumpah, Pak Hakim. Kepada petugas rohaniawan, silakan untuk mengambil. Kepada saksi dipersilakan untuk berdiri. Saudari ikuti kata-kata saya. Saya bersumpah Saya bersumpah bahwa saya bahwa saya sebagai saksi dalam perkara ini sebagai saksi dalam perkara ini akan memberikan keterangan akan memberikan keterangan dengan benar dan sebenar-benarnya. dengan benar dan sebenar-benarnya. Silakan duduk. Saudari saksi telah berjanji menurut agama yang saudari anut. Untuk itu kami berharap saudari dapat memberikan keterangan yang benar. Karena apabila terbukti saudara memberikan keterangan palsu, maka saudari dapat diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 7 tahun. Saya mengerti, Pak Hakim. Diatur dalam pasal 242 KUHP. Apakah saudari saksi mengerti? Saya mengerti, Pak Hakim. Apakah saudari mengenal terdakwa? Ya, Pak Hakim, saya mengenal terdakwa, tapi hanya sekitar rekan kerja. Saudari saksi, ketika saudari akan dimintai keterangan sebagai saksi di persidangan ini? Ya, saya mengerti, Pak Hakim. Sehubungan dengan telah terjadinya pidana pencurian. Baik, saudari saksi, apakah betul saudari saksi melihat terdakwa mengambil tas milik korban? Ya, Pak Hakim, saya melihat terdakwa masuk dan mengambil tas milik korban di ruangan kerjanya. Baik, saudara saksi, pada saat terdakwa melakukan tindak pidana pencurian, saudari berada di mana? Saya berada tidak jauh dari ruangan korban, Pak Hakim. Baik, saudara hakim, anggota 1, apakah ada yang perlu ditanyakan kepada saudara saksi? Baik, ada Pak Hakim. Saudara saksi, pada saat itu Anda sedang melakukan apa? Saya sedang mengambil minum di dispenser yang berada tepat mengarah ke arah ruangan korban. Saat mengambil minum, apakah Anda melihat terdakwa membawa tas korban? Benar, Pak Hakim, saya melihat mereka berdua membawa tas sambil memperhatikan sekelilingnya. Baik, tunggu pertanyaan dari saya. Saudara hakim anggota 2, silakan. Baik, terima kasih Pak Ketua. Baik, saudara saksi, berapa jarak saudari dengan ruang kerja korban? Kurang lebih sekitar 5 meter, Pak Hakim. Coba saudara jelaskan dengan cara apa terdakwa melakukan pencurian tersebut. Sepengetahuan yang saya lihat, Pak Hakim, terdakwa masuk pelan-pelan ke ruangan kerja korban dan mengambil tas korban. Setelah itu terdakwa keluar sambil memperlihatkan sekelilingnya dengan hati-hati, Pak Hakim. Pertanyaan dari saya cukup pun. Baik, selanjutnya bagi jaksa penuntut umum, apakah ada yang perlu ditanyakan? Baik Pak Hakim, ada yang perlu saya tanyakan. Saudari saksi, apakah pada saat terdakwa keluar dari ruang kerja korban dan membawa tas, apakah terdakwa sempat melihat saudara yang sedang memperhatikan terdakwa? Iya, Pak, sempat melihat dan saya
menunjukkan pada ke arah gelas yang sedang saya isi dan saya ambil, memperhatikan terdakwa dengan hati-hati. Jangan sampai terdakwa tahu bahwa saya melihatnya, Pak. Coba saudari jelaskan bagaimana cara terdakwa dalam proses pencurian. Ya, Pak, setahu saya pelaku melakukan pencurian tersebut dengan cara masuk ke ruang kerja korban dan mengambil tas milik korban yang pada saat itu berada di atas meja kerja korban, kemudian meninggalkan rumah kerja korban. Saudara saksi, apakah saudari saksi melihat selain terdakwa ada orang lain yang membantu dalam proses pencurian tersebut? Iya, Pak, sepengetahuan saya tidak ada orang lain yang membantu terdakwa, melainkan terdakwa sendiri yang melakukan pencurian itu. Saudari saksi, coba jelaskan barang apa saja yang diambil oleh saudari terdakwa. Pengetahuan saya, terdakwa mengambil tas warna hitam milik korban, tapi saya kurang mengetahui isi dalam tas tersebut. Pak Hakim, pertanyaan dari kami cukup. Baik, terima kasih. Selanjutnya penasihat hukum. Apakah ada yang perlu ditanyakan? Ya, ada. Silakan penasihat hukum terdakwa. Baik saudara saksi, tadi saudari saksi mengatakan bahwa saudari melihat dan memperhatikan gerak-gerik terdakwa. Berarti saudari tidak bekerja saat itu. Apa yang sebenarnya saudari lakukan saat itu? Saya sedang bekerja, akan tetapi saya merasa haus dan saya kemudian mengambil air di dispenser. Dan pada saat itulah saya melihat gerak-gerik terdakwa yang mencurigakan. Baik majelis hakim, pertanyaan dari saya cukup. Kepada jaksa penuntut umum, apakah masih ada yang ingin ditanyakan? Cukup, Pak. Saudara saksi, apakah saudari saksi ingin menambahkan keterangan saudari lagi? Ya, Pak, pada saat itu saya ingin atau mau menegur terdakwa, akan tetapi saya takut akan diancam oleh terdakwa. Saudara terdakwa, bagaimana dengan keterangan dari saudara saksi? Benar Pak Hakim. Baiklah, dengan demikian pemeriksaan saksi ketiga dianggap cukup. Kami ucapkan terima kasih. Saudara dipersilakan meninggalkan ruang sidang. Terdakwa dimohon untuk menempati tempat yang tersedia di hadapan majelis hakim. Apakah sebelumnya saudara telah mempunyai rencana untuk melakukan pembunuhan tersebut? Tidak Pak Hakim. Coba saudara jelaskan sebab apa sehingga saudara melakukan tersebut. Itu dikarenakan pada saat itu juga saya melihat ruangan korban ini sepi, dan pada saat itu juga saya lagi membutuhkan uang yang lebih dari gaji saya. Lalu saya punya akal jahat saya muncul pada saat itu, lalu saya masuk ke ruangan korban dan mengambil tas korban Pak Hakim. Baiklah, dengan keputusan hakim saat ini, Maulana Amirul Matin dinyatakan bersalah sesuai dengan Undang-Undang KUHP nomor 362 dengan hukuman penjara selama 5 tahun penjara. Dengan ini dinyatakan persidangan telah ditutup.